Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa menjalankan Pondok Ramadan pada hari yang kedua. Adapun materi yang Bu Ulul sampaikan masih tetap, yaitu tentang toharoh. Kalau kemarin sudah kita jelaskan tentang toharoh dari pengertian sampai dengan cara bagaimana kita mandi, tayamum, dan juga wudhu, maka di bagian yang kedua ini kita lebih mengarah ke tentang hadas. Lebih spesifiknya yaitu tentang macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan yang dapat menyebabkan hadas besar. Adapun darah yang dimaksud, yang pertama adalah menstruasi, nifas, dan juga wilada. Kenapa ini menjadikan penting? Bukannya ini hanyalah urusan perempuan. Sebenarnya tidak melulu seperti itu. Laki-laki pun juga harus mengetahui tentang bab darah ini, karena bagaimanapun kelak ketika sudah dewasa, laki-laki adalah seorang pemimpin di dalam keluarga. Namanya pemimpin harus bisa memberikan arahan kepada seorang istri. Yang pertama yaitu tentang darah menstruasi. Pengertian darah menstruasi atau haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara berkala pada usia subur, ya ini minimal 9 tahun. Jadi misalnya 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah haid, maka itu sudah dihukumi sebagai haid atau menstruasi, kecuali masih di bawah 9 tahun, misalnya 8 tahun sudah mengeluarkan darah, berarti itu bukan termasuk ke dalam kategori darah haid. Darah haid itu keluarnya paling sedikit yaitu sehari semalam. Kita mengeluarkan darah dihukumi sebagai haid atau menstruasi kalau setidaknya terjadi dalam masa 1 hari semalam. Misalnya pagi kita mengeluarkan darah, seorang perempuan mengeluarkan darah pagi, lalu tidak keluar lagi, siang keluar lagi, malam keluar lagi, jeda-jeda ataupun secara berurutan atau terus. Kalau sudah sampai mencapai 1 hari semalam, maka dia dihukumi sebagai darah menstruasi. Sedangkan paling lama yaitu adalah 15 hari. Kalau sudah 15 hari kok masih mengeluarkan darah, maka itu nanti disebut sebagai darah istihadah atau darah penyakit. Nanti ada bab sendiri yang akan membahas tentang darah istihadah. Tetapi kebanyakan pada umumnya perempuan menstruasi itu adalah sekitar 6 sampai dengan 7 hari. Itu ada hitung-hitungannya. Misalnya begini, menstruasinya misalnya 10 hari kita menstruasi, lalu sudah nggak mengeluarkan darah lagi, berhenti 2 hari. Lalu di hari yang ke-13 kita mengeluarkan darah lagi, maka di hari yang ke-13 itu masih disebut dengan darah menstruasi. Nanti sampai akhirnya hari ke-16 juga masih mengeluarkan darah, itu tidak lagi disebut darah menstruasi, tetapi disebut juga sebagai darah istihadah. Nah, untuk menentukan itu bagaimana? Maka sebagai perempuan atau sebagai laki-laki nanti supaya membuat kalender apa, dicatat kira-kira haidnya tanggal berapa, sucinya tanggal berapa, karena dikhawatirkan nanti di belakang akan muncul darah lagi. Nanti kalau muncul lagi kita lupa, lah itu akan berbahaya, karena ketika kita sudah masuk istihadah maka kita wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan puasa, tidak lagi tidak sholat, tidak puasa. Kalau sebenarnya sudah suci dan tidak mau melakukan ibadah, maka kita akan berdosa. Ada larangan untuk orang yang sedang menstruasi. Yang pertama adalah kita dilarang untuk sholat, berpuasa, menyentuh atau membaca Al-Quran, tawaf, berdiam diri di dalam masjid, berhubungan suami istri, dan juga bercerai. Yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan, meskipun yang dilahirkan hanya berupa darah atau keguguran. Artinya secara kebiasaan perempuan setelah melahirkan darah itu tidak berhenti keluar, tetap mengeluarkan darah. Lah, darah itulah yang disebut dengan darah nifas. Darah nifas itu paling sebentar, hanya sekejap. Sekejap itu artinya ketika habis melahirkan mengeluarkan darah, lalu bisa jadi 1 atau 2 jam bersuci, itu
disebut juga darah nifas. Paling lama yaitu sekitar 60 hari. Tetapi kebiasaan atau pada umumnya darah nifas itu keluar selama 40 hari. Balik lagi, setiap perempuan itu berbeda tergantung kondisi masing-masing. Tapi rentangnya adalah paling sedikit tadi sekejap atau sebentar, paling lama adalah 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari bagaimana? Berarti masuk lagi ke dalam kategori darah istihadah atau disebut juga dengan darah penyakit. Adapun larangan bagi perempuan yang sedang nifas sama halnya larangan untuk perempuan yang sedang haid atau menstruasi. Yang ketiga, yang masuk ke dalam darah yang masuk ke dalam kategori menyebabkan hadas besar yaitu darah wilada. Apa itu darah wilada? Darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi atau bersamaan dengan lahirnya bayi. Ketika seorang perempuan melahirkan bayi, otomatis ada disertai dengan keluarnya darah, itu disebut dengan darah wilada. Lah, yang membedakan antara darah wilada dengan darah nifas adalah kalau darah wilada berbarengan dengan lahirnya bayi, sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan seorang bayi. Sudah pernah saya jelaskan pada Toharo bagian 1. Selanjutnya, seperti saya jelaskan tadi, ada namanya darah istihadah. Darah istihadah ini tidak termasuk ke dalam 3 darah yang menyebabkan hadas besar. Karena ketika kita mengeluarkan darah istihadah, kita tetap wajib melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Adapun pengertian dari darah istihadah itu sendiri adalah darah penyakit. Dalam kategori tidak menstruasi, tidak nifas, tidak wiladah. Perempuan yang sedang istihadah, seperti saya bilang di awal, harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti layaknya ketika kita sedang suci. Di bagian paling akhir kita tidak lepas berbicara tentang hikmah toharo. Kenapa sih kok kita harus selalu bersuci? Hikmah toharo yang pertama adalah mendidik kita untuk berperilaku bersih. Dengan membiasakan toharo, maka hidup kita akan menjadi bersih. Yang kedua, mendidik manusia untuk mensucikan diri dari sikap tercela. Yang ketiga, mendidik manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang keempat, dapat memelihara keimanan, keindahan, kenyamanan, dan kesehatan. Yang kelima, mensucikan badan adalah menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh. Dan yang terakhir, Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang membiasakan wudhu, kelak saat dibangkitkan dari kubur akan bersinar wajahnya.